Bagaimana ya ginjal bisa mengeluarkan urin? Nah, kita akan belajar lebih dalam mengenai proses pembentukan urin. Urin mengandung air, urea, amonia, asam-asam organik, dan zat-zat lain yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang kita belajar tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin adalah yang pertama darah. Darah kita dilakukan penyaringan yang terjadi di dalam glomerulus. Kemudian hasil dari penyaringan glomerulus adalah berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Di dalam urin primer mengandung air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian setelah dari glomerulus, filtratnya akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Dari tubulus contortus proximal didapatkan urin sekunder. Kemudian masuk ke dalam tubulus contortus distal dan didapatkan hasil berupa urin tersier. Kemudian urin tersier masuk ke dalam tubulus collectivus atau masuk ke dalam pengumpul. Kemudian urin dari tubulus collectivus akan menuju ke pelvis ginjal. Dari pelvis ginjal kemudian urin menuju ke ureter. Kemudian menuju ke vesika urinaria dan kemudian dikeluarkan oleh uretra. Jadi urin sesungguhnya akan bermuara dan dikeluarkan oleh uretra. Faktor yang mempengaruhi produksi urin. Jadi, produksi urin dalam tubuh kita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, hormon antidiuretik atau ADH. Kemudian yang kedua adalah hormon insulin, dan yang ketiga adalah kondisi psikologis seperti emosi ataupun stres. Kemudian yang faktor eksternal terdiri dari yang pertama, suhu lingkungan, yang kedua, jumlah air yang dikonsumsi, yang ketiga, jumlah alkohol atau kafein yang dikonsumsi, yang keempat adalah konsumsi garam yang berlebihan. Nah, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi produksi urin dalam tubuh kita. Kemudian kita belajar tentang kelainan pada sistem ekskresi. Kelainan pada sistem ekskresi ini disebabkan karena adanya kerusakan pada organ ekskresi, sehingga organ ekskresi tersebut tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Contoh dari kelainan pada sistem ekskresi adalah yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal adalah kelainan karena adanya endapan batu kalium fosfat pada saluran ginjalnya. Kemudian yang kedua adalah nefritis, yaitu peradangan yang terjadi pada nefron. Kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus, yaitu kelainan karena adanya glukosa dalam urin. Jadi seharusnya glukosa itu diserap oleh tubuh dan dimanfaatkan oleh tubuh. Penderita ini malah membuang glukosanya melalui urin. Yang keempat adalah tuberkulosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang kelima adalah kanker kulit, yaitu penyakit yang disebabkan karena kulit terlalu sering terpapar oleh sinar matahari yang berlebih. Bagaimana? Sudah paham kan tentang kelainan pada sistem ekskresi? Selain pada manusia, sistem ekskresi juga terjadi pada hewan. Setelah kita mempelajari sistem ekskresi manusia, sekarang kita perlu untuk mempelajari organ ekskresi pada hewan. Seperti yang kita ketahui, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan invertebrata, contohnya seperti protozoa, memiliki organ ekskresi yang disebut sebagai vakuola kontraktil.
Kemudian hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah ikan atau jenis Pisces. Ikan memiliki organ ekskresi yaitu ginjal yang dibagi menjadi dua bagian utama yaitu pronefros dan mesonefros. Kemudian yang selanjutnya adalah belalang atau jenis insekta. Belalang memiliki organ ekskresi berupa pembuluh Malpighi. Kemudian yang selanjutnya adalah katak atau jenis amfibi. Katak memiliki organ ekskresi berupa ginjal opistonefros. Kemudian buaya atau jenis reptil memiliki organ ekskresi berupa ginjal metanefros, kulit, dan kloaka. Kemudian selanjutnya adalah burung atau jenis Aves, memiliki organ ekskresi berupa ginjal metanefros. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah terdapat gambar seperti berikut. Kemudian pertanyaannya adalah proses yang terjadi pada bagian nomor 1. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa gambar yang ditunjuk pada nomor 1 adalah bagian glomerulus. Dan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa di dalam glomerulus terjadi proses penyaringan darah atau yang disebut dengan filtrasi. Sehingga pada soal nomor 1, jawaban yang benar adalah A, filtrasi. Kemudian soal yang kedua adalah terdapat gambar struktur kulit seperti pada gambar berikut. Kemudian pertanyaannya adalah bagian yang ditunjuk oleh anak panah bertanda nomor 5 disebut. Jika kita lihat gambarnya, maka anak panah nomor 5 itu menunjuk pada bagian yang bentuknya bulat-bulat, kemudian dia bermuara pada epidermis. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ciri seperti itu, ciri bentuknya bulat yang tidak beraturan, bentuk bulat tidak beraturan, kemudian bermuara ke epidermis, itu adalah menunjukkan bagian dari kelenjar keringat. Sehingga panah yang bertanda nomor 5 itu menunjukkan bagian kelenjar keringat. Maka jawaban yang benar adalah C. Kemudian soal yang selanjutnya adalah keadaan di mana nefron mengalami peradangan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik disebut. Nah, pada soal ini kita ketahui bahwa bagian yang mengalami peradangan adalah nefron. Nah, peradangan pada nefron seperti yang pada penjelasan sebelumnya disebut sebagai nefritis, sehingga keadaan di mana nefron mengalami peradangan disebut sebagai nefritis, sehingga jawaban yang benar adalah B. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sistem ekskresi. Bagaimana, sudah paham kan mengenai bab sistem ekskresi? Jangan lupa belajar dan sampai jumpa di materi selanjutnya.